Do it if it was necessary. So far, it hasn't been necessary, but we have an insurrection act for a reason. If I had to enact it, I'd do that. הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. Langit Gaza kembali berubah kelabu. Bukan hanya karena debu reruntuhan dan asap mesiu, tetapi karena ketegangan global yang mencapai titik paling berbahaya dalam sejarah konflik Timur Tengah. Setelah serangkaian insiden mematikan yang menewaskan ratusan prajurit koalisi Barat dalam sebuah operasi rahasia yang gagal, Amerika Serikat dan Israel dikisahkan mengambil langkah ekstrim, mengerahkan kembali ribuan pasukan tempur ke jalur Gaza. Operasi besar-besaran tersebut disebut sebagai aksi balasan paling brutal yang pernah dirancang, dengan satu tujuan utama, membalas kematian pasukan mereka yang diklaim tewas dalam bentrokan dengan TNI Perdamaian dan militer Rusia. Semuanya bermula dari sebuah operasi senyap di wilayah perbatasan Gaza Utara. Operasi tersebut melibatkan pasukan gabungan AS Israel yang menyamar sebagai konvoi bantuan kemanusiaan. Namun rencana itu berakhir kacau ketika konvoi tersebut terdeteksi oleh pasukan penjaga kawasan yang disebut-sebut terdiri dari kontingen TNI Perdamaian dan unit pengamanan Rusia. Bentrok bersenjata tak terhindarkan. Dalam hitungan jam, puluhan kendaraan hancur, komunikasi lumpuh, dan ratusan tentara koalisi dilaporkan hilang kontak. Kabar kematian pasukan elit inilah yang kemudian memicu kemarahan politik dan militer di Washington dan Tel Aviv. ההנחיה שלי היא חד משמעית. אם יש ניסיון לפגוע בכוחותינו, פוגעים גם באלה שמפגעים וגם בהתארגנות שלהם לצורך והם יחוסלו. Well, as I understand it, they took out an Israeli soldier. I just heard about it a little while ago. They killed an Israeli soldier, so the Israelis hit back, and they should hit back. When that happens, they should hit back. AS dan Israel sepakat mengerahkan ribuan pasukan tambahan ke Gaza. Armada laut digeser ke Mediterania Timur, jet tempur berpatroli 24 jam, dan pasukan darat disiapkan untuk operasi jangka panjang. Gaza kembali terkepung. Pasukan AISA dan Israel masuk melalui beberapa sektor sekaligus. Kendaraan lapis baja bergerak perlahan di antara reruntuhan, sementara helikopter tempur berputar di langit. Mereka menolak mundur dari pos-pos strategis yang dianggap vital untuk perlindungan warga sipil. Pernyataan tegas disampaikan, kehadiran mereka bukan untuk berperan, melainkan menjaga stabilitas dan mencegah pembantaian. Beberapa konvoi AS Israel disebut gagal menembus area yang dijaga ketat oleh pasukan internasional. Ketegangan nyaris berubah menjadi konflik terbuka antar negara besar. Pasukan TNI digambarkan tetap disiplin, mengamankan rumah sakit lapangan dan jalur evakuasi. Sementara itu, unit Rusia memperkuat pertahanan perimeter dengan sistem pengawasan canggih. Konvoi yang mereka jalankan terdeteksi oleh sistem pengamanan kawasan yang dijaga oleh pasukan multinasional, termasuk kontingen TNI Perdamaian dan unit militer Rusia yang bertugas mengamankan jalur evakuasi sipil. Ketegangan meningkat ketika pergerakan mencurigakan terpantau di perbatasan Gaza. Dalam konferensi pers darurat, para pejabat tinggi AS dan Israel menyampaikan pernyataan bernada keras. Mereka menegaskan bahwa kematian prajurit mereka, yang dalam cerita ini disebut terjadi akibat operasi gabungan yang berujung kegagalan, tidak akan dibiarkan tanpa respons. Kata pembalasan menjadi mantra yang diulang-ulang. Media internasional versi fiktif menggambarkan bagaimana narasi ini dengan cepat menyebar, membentuk opini publik di dalam negeri masing-masing negara, seolah operasi besar-besaran ke Gaza adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan wibawa militer. Namun, di balik pernyataan tegas itu, tersimpan kegelisahan. Pasalnya, dalam cerita ini, lawan yang dihadapi bukan hanya satu kekuatan, melainkan koalisi tidak langsung yang melibatkan aktor-aktor besar, termasuk TNI Perdamaian dan militer Rusia yang sebelumnya disebut berada di wilayah tersebut dalam misi berbeda. Ribuan pasukan mendarat melalui darat, laut, dan udara. Gaza, yang sudah lama menjadi simbol penderitaan,
kembali berubah menjadi panggung konfrontasi kekuatan global. Setiap sudut wilayah digambarkan penuh ketegangan, dengan suara pesawat tempur dan deru kendaraan lapis baja yang tak pernah benar-benar berhenti. Penduduk sipil, seperti biasa dalam narasi konflik, menjadi saksi bisu. Mereka terjebak di antara kepentingan politik, unjuk kekuatan militer, dan dendam yang tak pernah mereka ciptakan. Dalam cerita ini, organisasi kemanusiaan internasional menyuarakan kekhawatiran mendalam, menyebut situasi tersebut sebagai krisis kemanusiaan yang tak terelakkan. Yang membuat eskalasi ini semakin rumit adalah munculnya kembali nama Rusia dan TNI Perdamaian dalam laporan-laporan fiktif. Disebutkan bahwa keberadaan mereka sebelumnya telah mengubah keseimbangan kekuatan di lapangan, membuat setiap langkah AS dan Israel penuh perhitungan. Menggambarkan bagaimana Washington dan Tel Aviv merasa posisi mereka dipermalukan setelah kehilangan prajurit, terlebih karena lawan yang dihadapi dianggap mampu menahan bahkan menggagalkan beberapa operasi penting. Dari sinilah muncul tekad untuk kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka belum kehilangan kendali. Sebagian negara sekutu menyatakan pemahaman atas langkah AS dan Israel meski dengan bahasa diplomatis yang hati-hati. Di sisi lain, banyak negara dan organisasi internasional mengecam pengerahan pasukan besar-besaran tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang hanya akan memperpanjang siklus kekerasan. Dewan Internasional versi fiktif digambarkan gagal mencapai kesepakatan. Setiap resolusi kandas oleh kepentingan politik, veto, dan saling tuding. Gaza, sekali lagi, menjadi korban dari kebuntuan global. Ketika malam kembali menyelimuti Gaza dalam, dunia menahan napas. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana arah konflik ini akan berujung. Yang pasti, keputusan AS dan Israel untuk kembali menerjunkan ribuan pasukan demi membalas kematian tentaranya telah membuka bab baru yang jauh lebih berbahaya. Gaza kembali menjadi simbol, bukan hanya tentang konflik regional, tetapi tentang bagaimana dendam, kekuasaan, dan ambisi global dapat menenggelamkan nilai kemanusiaan. Dan selama narasi balas dendam terus dipelihara, kisah tragis ini, dalam fiksi maupun kenyataan, akan selalu menemukan jalannya untuk terulang. Yang membuat eskalasi ini semakin rumit adalah munculnya kembali nama Rusia dan TNI Perdamaian dalam laporan-laporan. Disebutkan bahwa keberadaan mereka sebelumnya telah mengubah keseimbangan kekuatan di lapangan, membuat setiap langkah AS dan Israel penuh perhitungan. Menggambarkan bagaimana Washington dan Tel Aviv merasa posisi mereka dipermalukan setelah kehilangan prajurit. Terlebih karena lawan yang dihadapi dianggap mampu menahan bahkan menggagalkan beberapa operasi penting. Dari sinilah muncul tekad untuk kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka belum kehilangan kendali. Setiap gelombang balas dendam selalu diklaim sebagai yang terakhir, namun nyatanya justru melahirkan konflik berikutnya.